Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman modul 8. Di modul 8 kali ini kita bakal review materi tes gitu ya. Ada beberapa nomor. Langsung aja ke nomor 1, ada soal judulnya dua dadu gitu ya. Nah, di soal ini ceritanya ada anak yang ngelempar dadu gitu ya. Dua buah dadu dalam waktu yang sama gitu. Nah, skala lempar, inputannya itu skala lempar dua dadu gitu kan. Munculnya berapa? 1, 2, 3, 3 gitu. Dia bakal input terus sampai dadu yang dihasilkan itu muncul itu dua-duanya itu genap gitu ya. Kalau genap baru berhenti, nah gitu. Kalau misalnya udah berhenti, dia bakal ngitung jumlah dadu genap, dua-duanya genap dalam waktu yang sama itu ada berapa. Nah, di sini kan ada 3 sama nomor 1, makanya 2 gitu ya. Oke, langsung aja. Eh, Pertama kita butuh scan dadunya kan gitu. Katakanlah D1 dan D2 gitu. Dua-duanya itu integer. Var D1, D2 gitu. Terus kita butuh sesuatu buat ngitung total banyak dadu ganjilnya itu berapa gitu. Katakanlah jumlah gitu ya. Dua-duanya integer ya semuanya gitu ya. Nah, D1, D2 nge-scan dadu gitu kan. Kalau dadunya dia hanya boleh berhenti kalau dua-duanya negatif gitu kan. Dua-duanya negatif. Dua-duanya genap gitu kan. Berarti kita harus cek si katakanlah berarti kan kita harus for gini kan ya. Selama sesuatu gitu, selama nggak genap dua-duanya, selama nggak genap gitu kan, not genap gitu kan, ulangi terus itu ngapain? Ya nge-scan gitu kan. Nah, rumus genapnya gimana? Genapnya ya berarti dua-duanya kan, berarti ya D2, D1 di mod 2 sama dengan 0 dan harus dua-duanya gitu. D2 di mod 2 sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya ini genap, ini true kan, true dikasih not jadi false, dia keluar dari sini gitu ya. Kalau seandainya ini false, artinya kan salah satunya ada yang ganjil gitu kan. Eh, Genapnya jadi false, false di not jadi true masuk ke dalam gitu ya, diulangin terus. Oke. Eh, Terus setiap kali ada data masuk dan dia belum genap dua-duanya, berarti kita harus apa? Kita harus ngitung banyak dadu ganjilnya berapa kan gitu kan. Kita harus ngecek dua-duanya ganjil juga kan gitu. Berarti ngeceknya gimana ya? D1 di mod 2 tidak sama dengan 0 dan gitu kan, dua-duanya harus ganjil gitu. Di 2 kebalikannya yang di atas, mod 2 tidak sama dengan 0 gitu. Kalau dia ganjil dua-duanya kayak gini, berarti jumlahnya kita tambah dengan 1 gitu ya. Ini jumlah ganjil maksudnya. Oke. Nah, kalau habis itu ini harus kita kopas lagi ke sini. Kenapa? Karena ya supaya genapnya dihitung ulang. Soalnya kan genap yang di sini itu buat ngitung dia genap apa enggak berdasarkan D1 dan 2 yang di sini. Sementara di sini ada D1 dan 2 yang baru, berarti genapnya harus kita hitung ulang juga dengan rumus yang sama gitu ya. Oke, keluar langsung aja di print jumlahnya. Oke. Go run go 2 bener ya. 1. Oke. Selesai, kita lanjut ke nomor 2. Udah jelas ya harusnya. Ya, di scan dadunya, bikin loop, dia looping itu ketika apa gitu kan. Ketika salah satunya itu, ketika dia nggak genap dua-duanya gitu kan. Rumus genap itu apa kayak gini gitu kan. Ya udah berarti ketika dia bukan genap, kasih not, ulangin terus. Nah, ketika dia mau ngulangin itu kita scan dan sebelum di scan ya karena di sini udah ada D1 dan D2 duluan yang masuk, maka kita proses dulu yaitu kita cek dua-duanya genap, dua-duanya ganjil nggak. Kalau dua-duanya ganjil jumlahnya nambah 1. Kalau udah baru di scan data yang baru, di scan lagi, dihitung lagi genap genap enggaknya dari data yang baru itu, baru dia kan balik ke atas lagi, diulangin seterusnya terus di print jumlahnya gitu ya. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di nomor 2 ini ceritanya ada dua petinju gitu ya. Eh, kita mau cari yang menang siapa gitu kan. Nah, inputan pertama itu banyak ronde yang mereka mainkan. Di sini ada 3, berarti ada 3 baris inputan ke bawah gitu ya. Dan jurinya itu ada 2. Satu ronde itu ada 2 juri. Nah, 3 pertama ini skor dari juri pertama, 3 terakhir skor dari juri kedua gitu ya. Nah, jadi kalau udah diinputin semua skornya kan berarti ada 6 nilai 3 baris gitu kan, 6 kali 3 berarti.
Nanti kita totalin petinju A itu skornya berapa. Petinju A berarti kan yang ini sama ini gitu kan. Petinju B itu yang ini sama ini gitu kan. Skornya berapa dan yang menang siapa gitu ya. Oke. Langsung kita buat filenya, namanya petinju misalnya. Petinju. Enter. Main. Oke. Pertama kita input banyak rondenya gitu kan. Misalnya namanya n. Scan 1c n gitu. N itu banyak ronde gitu kan. N int terus setiap sekali nge-scan kita butuh ini kan, banyak skornya gitu. Ada 6. Katakanlah namanya misalnya S1 sampai S6 gitu kan skor. S6 gitu kan. Terus habis itu kita mau for kan sebanyak n gitu ya. Nah, setiap kali for gitu kita nge-scan ini semua si skor 1 sampai 6. Oke. Terus udah gitu berarti setiap kali ada ini kan nge-scan masuk nih, kita harus mau taruh berarti kan ini punyanya si petinju A, ini punyanya si petinju B gitu ya. Nah, kita mau cari totalnya kan di sini. Jadi kita buat menghitung harus ada sesuatu di sini. Eh, Misalnya T1 buat petinju 1, T2 buat petinju 2. Nah, ini baru kita jumlahin di sini. T1 berarti kan dijumlahin berarti tadinya kan 0 kan gitu. Ya, tambah sama dengan ya S1 ditambah S2 tambah S3 gitu ya. T2 berarti sama dengan S4, S5, S6 gitu ya. Udah. Harusnya sih udah ya. Terus kita tinggal keluar. Dia minta tulisan petinju A. Petinju A itu skornya dia sih berarti T1 kan gitu. Terus dan petinju B itu skornya ya T2 gitu ya. Pemenang adalah ntar. Pemenang adalahnya di bawah aja ntar. Nah, kita mau cari tahu pemenangnya siapa sekarang kan. Ya berarti simpel aja kan. Kalau T1-nya lebih dari T2, berarti yang menang petinju A kan gitu. Pemenang adalah petinju A gitu kan. Kalau T1-nya kurang dari T2, berarti yang menang B kan gitu. Kalau nggak dua-duanya, else draw. Draw, oke. Selesai harusnya. CD lagi. Gue petinju gue run 21. Ini else if. Oke. 87 82 ya, oke. Simple ya. Scan banyak rondenya n, looping sebanyak n. Setiap kali scan setiap kali looping scan 6 skor buat si petinju 1 dan 2. Petinju 1 itu S1 sampai S3, petinju 2 itu S4 sampai S6 ditotalin gitu kan. Habis itu tinggal di print gitu jumlahnya. T1 itu punya si A, T2 punya si B, terus kita bandingin. Kalau T1 banyakan dari T2 berarti yang menang A gitu. Kalau T1 lebih kecil berarti yang menang B. Kalau bukan juga berarti sama T1 dan 2 skornya berarti dia seri draw gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Eh, Panjang lebar ya ini ceritanya, tapi sebenarnya cuma nyari KPK doang kalau dilihat dari sini gitu ya. Nah, ya buat nyari KPK ya tekniknya ada banyak gitu ya. Algoritmanya juga gitu.
Yang paling simple sih, yang paling simple ya. Bentar, apa yang namanya? KPK aja lah. kpk.go gitu. Port FMT, aduh, function main dalam gitu. KPK dari dua nilai gitu kan, M dan N gitu. M, N, int, terus kita scan C, M, dan N gitu kan. Nah, ya kayak tadi teknik nyari KPK itu ada banyak ya. Kalian bisa aja pakai yang mana gitu, terus diubah ke versi algoritma, terus dikodingin di Golang gitu ya. Tapi yang paling sederhana sih ya, KPK-nya itu adalah bilangan yang habis membagi si bilangan M dan N-nya itu sendiri gitu loh. Jadi ya kita mulai aja dari 1 sampai berapa gitu, ditemukan bilangan yang habis membagi M dan N dalam waktu yang sama gitu ya. Jadi misalnya ada satu counter namanya X gitu lah, dimulai dari 0 gitu kan. Nah, selama belum ketemu, misalnya belum stop gitu kan, belum stop. Stop itu di awal false gitu kan. False gitu kan. Nah, kalau dia belum ketemu, belum berhenti, X-nya kita tambah 1, terus kriteria stopnya kita ganti gitu. Kriteria yang tadi itu, kalau dia itu berhenti kalau udah ketemu bilangan yang X yang habis membagi si M, ini berarti kan, dan X yang habis membagi si N juga gitu ya. Udah kelar. Terus kita tinggal print si X-nya gitu ya. Coba run ke jadi ya simple sih ya, tergantung kalian pakai rumus yang mana, formulanya gitu, terus di codingin di Golang kayak gitu ya. Kalau ini aku pakai cara cari bilangan yang habis membagi M dan N ya gitu. Oke, langsung lanjut ke nomor 4 soal secret number. Import oke, secret number. Di nomor 4 ini agak agak muter-muter, tapi sebenarnya cukup simpel ya. Secret number gitu. Jadi ada ceritanya, ada dua pemain A dan B gitu ya. Mudahnya lihat sini aja sih. Contohnya. Jadi ada pemain A dan B gitu kan. Si A ini bakal masukkan angka rahasia gitu kan. Masukin angka rahasia 8 gitu kan. Nah, pemain B ini bakal nebak dalam 3 kesempatan gitu. 3 kali nyoba tebak angka yang dimasukin oleh si A gitu. Ini kan 8 nih. 10, 15, 4, 3 kali gagal yang menang A gitu ya. Nah, terus ronde ronde kedua, ronde berikutnya ini next ronde terus eh, masukin lagi kan gitu. Next ronde itu yang mulai masukin angka rahasia itu bakal si yang menang sebelumnya. Ini yang menang A ya. Next rondenya tuh yang mulai lagi si A lagi gitu ya. Dia masukin 16 nih. Tebakan satu salah, si B tebakan kedua bener 16 gitu. B yang menang gitu. Waktu B yang menang, berarti B yang mulai sekarang gitu kan. Angka rahasianya 2 gitu. Set menang, ketebak menang A-nya. Nah, dia akan minta terus sampai berhentinya kalau angka rahasia yang dimasukin itu misalnya udah mulai ronde gitu kan. Angka rahasianya itu adalah -101 gitu. Kalau itu baru berhenti gitu ya. Oke, kita langsung coba ikutin aja ini ya. Function tebakan gini. Diikutin instruksinya, ini udah ada tunjuknya. Nah, kita baca dulu. Mengembalikan angka.
tebakan dari player yang diperoleh dari masukan. Oke. Tebakan ini dia bakal minta tebakan ya, sesuai namanya, minta input tebakan. Kan ada kesempatannya 3 kali tuh, berarti dia bisa nebak 3 kali. Jadi dia bakal berhenti kalau tebakannya udah ketebak gitu kan. Angkanya udah ketebak atau kesempatannya habis gitu ya. Nah, berarti di sini juga jelas pakai for gitu kan. Kondisinya berhentinya itu apa? Ada dua tadi kan. Pertama ketika kesempatannya itu masih ada, yaitu 3 kali. Katakanlah kesempatannya dilambangkan dengan I gitu kan. Kalau I-nya kurang dari 3 boleh lanjut gitu kan. Tapi juga kalau dia jawabannya belum ketemu gitu kan, belum ketebak. Dan misalnya namanya jawaban hasil scan-nya itu nanti kan nggak sama dengan nilai yang uh, di set sama player yang ngeset gitu kan. Di sini nilainya ini. Kayak tadi di sini nilainya 18, 8 gitu kan. Dia belum 8 di sini gitu kan. Nah, selama kesempatannya ada dan jawaban dia masih salah, minta scan lagi gitu kan di sini. Jadi sebenarnya awalnya kita harus nge-scan dulu kan gitu. VMT, tapi di sini kita harus ngikutin ininya ya. Kayak gini nih. Ini nama playernya gitu kan. Oke, di sini kita pakai printf aja bermudah. Printf ya. Tebakan ke, nah ini kan buat integer berarti pakai d. Kalau char pakai c ya. Si playernya run playernya dan si sekarang kesempatan ke berapa gitu. Jadi kayak nanti bakal ngeprint ini C yang di sini bakal diwakilkan dengan player ini, persen D ini bakal diwakilkan dengan I yang ini. Jadi kan C ini kan player ini kan si playernya player A atau B. Nanti dia di sini berarti A atau B gitu kan. I ini ada banyak rondenya di sini. Nanti kita bikin dulu. I. Ini mulai dari 1 gitu kan. Player 1 gitu. Oke. Oke. Ini player masuk ke sini, ke sini, I masuk ke sini gitu ya. Habis dia ngeluarin tulisan kayak gini, dia minta scan kan. Inilah scan jawabannya gitu kan, jawaban yang di sini. Dot scan si jawaban gitu. Jawaban. Oke. Oke. Sini kita butuh jawaban. Jawaban ini ya. Nah, kalau dia masih ada kesempatan dan jawabannya salah, berarti kan scan ulang kan gitu. Ini kita copy lagi. Oke. Terus jangan lupa di sini sebelum di ini ditambah 1 gitu. Kesempatannya kan di sini kan dia udah nge-scan ya. Berarti kesempatannya habis, tambah berkurang 1, berarti ganti tambah 1 gitu kan. Baru di scan lagi, nanti kalau misalnya jawabannya masih salah juga dan masih ada kesempatan, dia kan naik ke atas, di sini ditambah 1 lagi gitu ya. Oke. Habis itu kalau udah semua baru kita return jawabannya gitu kan. Jadi kan either jawabannya ini benar atau salah, pokoknya nanti di return gitu kan. Kalau misalnya dia sebelum ini udah bisa misalnya jawaban masuk di sini jawabannya benar, otomatis walaupun kesempatannya masih ada di sini, tapi jawabannya udah bener, dia bakal berhenti dan langsung return di sini gitu ya. Oke. Terus yang harus dibuat berikutnya, tuker pemenang. Aduh, tuker namanya. Ntar. Ini tuker pemenang ini simple sih. Terdefinisi benar yang menyatakan tebakannya benar apa salah gitu kan. Jadi ini ada benar, true atau false gitu kan. Kalau benar katanya, kalau benar nih, kalau true benarnya ini true gitu kan.
ditukar nilai winner jadi player, nilai player jadi winner, tukeran nilai gitu, di swap gitu ya. Basic nge-swap itu ya berarti kita bikin tem dulu kan gitu. Tipenya kan ini rune gitu kan. Nah, salah satu tem rune gitu kan. Kita isi soalnya dari si winner gitu kan. Nah, udah ada nih. Kalau udah ada berarti tinggal playernya kita isi. Winnernya dulu deh, biar jelas. Dari kiri dulu winnernya kita isi player. Nah, playernya kita isi si tem gitu. Karena winnernya udah ketimpah di sini kan. Jadi makanya kita amanin dulu dia temnya. Winnernya di tem gitu. Udah sih harusnya. Lanjut. It's mulai ronde. Nah, kalau kita lihat initial state dan final state-nya. Bentar. Ini kan terdefinisi ini kan mulai ronde, ini berarti buat mulai ronde itu kan yang kayak gini nih, ini mulai, ini kan mulai rondenya nih. Terdefinisi nomor ronde dan pemenang gitu. Ini ronde berapa, yang menang siapa tadi ronde sebelumnya gitu kan. Dari permainan gitu kan. Final state-nya menampilkan ronde, berarti yang ini ronde berapa sekarang kan gitu. Sampai dot print dan sekarang ronde berapa gitu. Print line ronde berapa itu di ronde ini kan, ronde parameter ini kan gitu. Terus kita kasih titik 2 gitu. Kan setelah sekarang dia nunjukin ronde berapa, dia minta masukin angka rahasia kan ini. Sedangkan nilai berarti angka rahasia yang diperoleh dari masukan gitu kan. Kita harus bikin kayak gini dulu kan gitu. Ke print F aja. Ini kan berarti si yang menang kan yang nanya, yang masukin angka ini kan, angka rahasianya. Terus yang menang itu adalah si winner kan gitu. Nah, habis dia oh ya bener, baru kita scan kan gitu. Habis keluarin tulisan kayak gini baru di scan kan angka rahasianya gitu. Scan. Nilai ini udah ada nilai di sini. Tadi scan-nya di sini gitu. Kenapa nggak pakai ampersand atau dan di sini, karena di sini udah pointer gitu ya. Oke. Udah. Mulai ronde udah. Nah, ini kita ikutin main programnya. Deklarasi winner, player, ronde, nilai answer udah ada. Inisialisasi. Mulai ronde pertama nih. Ini mulai ronde pertama kan berarti pakai ini kan, mulai ronde kan. Mulai ronde. Waktu baru mulai kan inisialisasi ini udah dari soalnya ya, dari sono. Dianggap winnernya, playernya udah ada gitu. Koper aja. Bentar. Mulai ronde itu ronde dulu ya, ronde terus winner sama player gitu kan. Nah ini for berarti ini di dalam gini kan. Terus pemain menebak itu kan pakai nih pakai tebakan ya. Kita pakai di sini. Sebentar. Pemain menebak itu kan pakai ini kan ya, tebakan ini. Berarti kita ini formatnya kan kayak gini, dia butuh tebakan ini, dia adalah function, berarti kita butuh sesuatu buat nampungnya kan gitu. Sini udah tebakan ini kan bakal ngembalikin jawaban kan gitu.
jawabannya apakah jawabannya benar apa enggak gitu kan. Terus berarti jawabannya harus kita simpan di sini di answer karena di sini udah disediain kan answer buat nampung jawaban. Nah, dia ini bakal ngirim player, parameter dan nilai gitu ya. Nilai. Oke, berikutnya ada tukar pemenang apabila syarat memiliki. Ada fungsinya juga. Nah, ini tukar ini adalah prosedur. Jadi kita nggak perlu disimpan di variabel gitu ya. Benar boolean itu kan kondisi benarnya adalah ketika dia answernya, jawaban tebakan dia itu, jawaban tebakan yang ini sama dengan nilai yang diinputin si pemenang sebelumnya. Nilai yang diinputin itu kan, oh ini salah. Ini kan mulai ronde ini kayak gini. Nih. Nah mulai ronde ini kan dia butuh ronde, terus run si pemenang dan nilai si pemenangnya itu nginputin nilai berapa untuk biar ditebak pemain berikutnya gitu. Nah, jadi sini nilai ini. Karena output pakai operator ampersand pointer gitu ya. Nah, berarti di sini ini kan tukar pemenang ini kan boolean tadi ya. Sini ya. Tukar pemenang. Nah, ini kondisi benarnya. Benar itu ketika apa? Ketika answernya sama dengan nilai dong. Ya kan? Nilai ini nilai tebakan. Answer ini tebakan. Nilai ini yang harus ditebak berapa. Berarti kalau sama dengan baru true kan gitu. Terus ini winner sebelumnya siapa? Ya, biasa aja. Terus sekarang yang main winner ini pakai ini winner ya winner, yang main ya player gitu ya. Oke, berikutnya ini menampilkan pemenangnya udah biar ini gini doang. Mulai ronde selanjutnya, mulai ronde berarti balik lagi ke mulai ronde. Mulai ronde sama kayak ini ya. Ini kita kopas aja. Sama. Jadi siapapun yang menang nanti kan kalau misalnya dia menang, tukar pemenang ini bakal merubah nilai winner dengan player ditukar. Jadi pas manggil ronde dan mulai ronde ini winnernya udah berubah gitu. Kalau misalnya menang, kalau misalnya nggak menang ya masih sama gitu ya. Oke, nyampe sini harusnya udah. Ntar, kita coba ya. Masih ada yang salah nih. Oh bisa nih. Masukkan angka rahasia. Kita ikutin. 8, 10, 15, 4. Yang menang A, oke. Terus 16, 1, 16. Yang menang B, ronde 3, 2, 20, 16, 2. Yang menang A, oke. Terus berhenti min 101. Oke, kelar ya. Oke, nomor terakhir ya. Nomor terakhir selesai. Jadi tinggal diikutin aja ya prosedur dan fungsi yang harus sudah ada sebelum komen program gitu kan. Nah, tebakan ini buat ngelakuin scan gitu kan si usernya itu dia si player kan ada winner dan player gitu kan. Winner itu yang ngasih ngeset yang harus ditebak angka itu berapa gitu kan. Nah, terus si player yang nebak itu pakai function tebakan ini gitu. Jadi function tebakan ini bakal minta scan 3 kali karena dia punya 3 kesempatan gitu kan. Jawabannya apa gitu kan yang dia mau tebak gitu kan. Masukkan tebakan ke 1, 2, 3 gitu. Terus nanti kalau misalnya di sini dia sebelum 3 kali bener, sebelum kesempatannya habis sudah bener duluan ya otomatis jawabannya true di sini dan dia bakal keluar for dan langsung di return gitu. Kalau misalnya dia 3 kali masih salah pun dia bakal keluar ke return juga karena di sini dia dibatasin
kurang dari 3 doang gitu ya. Nah, ketika tebakannya udah ada, terus di sini dikomparasi kan gitu. Di sini. Nah, ini tukar pemenang. Jadi pemenangnya itu ditukar kalau benar si tebakannya itu di sini. Kalau benar baru ditukar antara winner dan player ini, artinya si playernya yang menang gitu kan. Kalau enggak, ini kan false, ya tetap winner yang jadi winner di ronde berikutnya gitu ya. Habis itu di print yang menang siapa, rondenya ditambah satu gitu kan. Terus dimulai lagi. Terus kan karena dia bakal mulai ronde terus sampai dia nih -101 gitu ya. Oke, sepertinya cukup buat modul 8. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di modul berikutnya.